kita awali ya pembahasan dari klasifikasi jenis-jenis las, yaitu dengan las termit ya. Di bagian terakhir kuliah sebelumnya ya, las termit itu las yang sumber panasnya berasal dari reaksi kimia ya. Reaksi kimia yang menghasilkan panas itu disebut reaksi eksotermik ya. Itu merupakan lawan dari reaksi endotermik yang membutuhkan panas ya. Ya, jadi kalau dari sumber panas ya, maka ini adalah yang dari reaksi kimia, sedangkan jenis las yang kedua yang sumber panasnya dari gas. Kalau las yang ketiga sumber panasnya dari busur listrik. Kemudian masih ada lagi yaitu las yang dihasilkan dari sinar energi tinggi ya, bukan sinar sih sebenarnya, lebih tepatnya beam ya. Ada dua nanti, elektron beam welding dan laser beam welding ya. Oke, baiklah kita lihat ini. Banyak nama menyebut las termit ya. Kalau dalam bahasa welding, thermite welding, exothermic welding atau exothermic bonding ya. Ya, kenapa dinamakan eksotermik? Yaitu tadi karena merupakan reaksi yang menghasilkan panas atau dalam kimia disebut eksotermik. Ya. Kenapa disebut ini? Oh, ini sudah ya dijelaskan ya. Las termit atau termit welding banyak diaplikasikan dalam menyambung rel kereta api ya, gapnya itu ya. Terutama pada daerah yang terisolasi ya. Jadi rel kereta api yang melewati tengah hutan gitu, maka jauh dari sumber daya listrik ya, maka yang paling visible diaplikasikan adalah las termit ya. Oke. Las termit merupakan proses pengelasan kimia ya. Ini maksudnya sumber panasnya dari reaksi kimia dalam kondisi cair. Secara praktis, las termit merupakan gabungan antara proses pengecoran dan proses pengelasan ya. Nanti sebaiknya dilihat videonya saja karena ya mirip pengecoran sih. Ya, cuma tidak menggunakan dapur gitu aja. Oh, ini disebut di bawahnya, ini disebut proses pengelasan karena logam cair diperoleh tanpa memberikan panas menggunakan dapur ya. Itu yang biasa dilakukan pada proses pengecoran. Ya, ini sudah tadi ya, reaksi eksotermik, kebalikan dari endotermik adalah yang perubahan entalpinya negatif, yaitu yang menghasilkan panas ya. Panas yang dilepas digunakan untuk panas yang hasil reaksi endotermik ini tadi ya, digunakan untuk membuat ikatan yang kuat ya dari logam yang akan disambung ya. Bahan untuk termit ya adalah piroteknik. Piroteknik itu dari bahasa Greek, bahasa Latin atau bahasanya orang Yunani. Ya. Terutama Yunani kuno ya. Jadi pir ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya ya fire ya atau api. Mirip kan bunyinya, pir, fire. Kalau api ya agak jauh. Kalau teknik ya bahasa Inggrisnya teknik, cuma tulisannya pakai CH gitu ya. Terus kalau bahasa Yunaninya adalah teknikor.
Ini core ya. Artinya ya dibuat dengan seni ya. Made by art. Oleh karena itu zat piroteknik itu ya biasa contohnya adalah firework atau kembang api itu ya. Karena dia akan ya mengandung seni lah. Terus contoh lagi pentol korek ya. Itu juga pentolnya itu zat piroteknik ya. Bahan termit adalah komposisi piroteknik dari serbuk logam dan oksida logam yang menyebabkan terjadinya reaksi redoks eksotermik, artinya menghasilkan panas ketika dinyalakan. Pertama memang ada pemantiknya dulu, tapi begitu dia menyala ya dia bisa meneruskan reaksinya sendiri ya, malah dia menghasilkan panas. Mungkin ini harus dijelaskan ya, reaksi redoks ini pasti ini melibatkan oksida ya. Untuk termit welding itu yang ditemukan Goldsmith ya. Mungkin reaksinya saya tulis ya. Reaksi redoksnya yaitu F atau Fe 2O3 ya, plus 2Al ya. Plus 2Al nanti dia menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe ya. Ya, saya ganti mungkin warna ya. Maka yang pertama ya, di sini Fe, ya ini kan Fe-nya, ini merupakan reaksi reduksi ya. Ini namanya kok reduksi, ini nanti ada ya. Reduksi yaitu pelepasan ya, oksigen ya. Ini namanya agak sedikit aneh kenapa dinamakan reduksi, nanti saya jelaskan ya. Nah, kalau yang ini ya, namanya reaksi oksidasi. Oksidasi ini maksudnya penangkapan oksigen ya. Jelas kalau itu ya, maka namanya oksidasi, penangkapan oksigen ya. Terus kemudian yang ini yang mengalami reduksi ini disebut oksidator ya, karena dia akan melakukan oksidasi pada unsur yang lain, makanya namanya oksidator. Yang Al-nya ini, bahannya ini disebut reduktor karena dia akan melakukan reduksi pada unsur yang lain, dalam hal ini adalah Fe2O3 ya. Itu yang pertama ya. Ini dari sisi pelepasan oksigen dan penangkapan oksigen ya. Kita bisa melihat dari bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasi nanti akan lebih jelas lagi ya. Yang pertama aturannya, bilangan oksidasi unsur bebas
unsur bebas, ya ini sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, bilangan oksidasi senyawa itu sama dengan 0 juga. Oleh karena itu ini 0 ya bilangan oksidasinya. Mungkin saya kasih warna yang berbeda. Nah, ini bilangan oksidasinya 0. Karena dia merupakan unsur bebas. Ini ya 0 karena dia senyawa. Al2O3 juga 0 totalnya ya. Tetapi Fe dan Al di sini Fe dan Al di sini tidak 0 ya. Baik, kita lihat O itu bilangan oksidasinya berapa ya? Kita harus lihat tabel bilangan atom ya. Sulit menghafalkan. Saya bukan orang kimia. Tapi ya bilangan atom ya ini. Oksigen 8. Ya kan? Berarti dia kurang 2 untuk 10 ya. Kenapa kok begitu ya? Jadi yang paling kanan ini adalah unsur-unsur yang sulit bereaksi ya. Sehingga kita biasa ya menggunakan gas pelindung, contohnya argon, ya kan? He juga kadang dipakai sebagai gas pelindung ya. Tetapi tidak sesering argon ya dipakai sebagai gas pelindung karena lebih murah sih He, tetapi karena beratnya itu berbeda jauh ya, 9 kali yang argon, nanti akhirnya jatuhnya lebih murah argon ya, karena He untuk melindungi ya dia mudah tidak memiliki berat yang cukup ya dibanding argon. Selain itu ada namanya nanti knocking effect ya. Jadi melepas oksida karena berat atomnya yang tinggi dari argon. Nanti saja kita bicarakan itu, tetapi oksigen ya bilangan atomnya 8 sehingga dia min 2 untuk menjadi elektron kulit terluarnya yang stabil ya, sulit bereaksi. Oleh karena itu kembali ke sini, berapa bilangan atom Fe ya, itu yang ingin kita bicarakan kali ini ya. O sama dengan min 2 ya, bilangan oksidasinya, bilok ya, itu sama dengan min 2 bilangan oksidasinya. Kenapa kok min 2? Karena jumlah elektron terluarnya adalah dia bilangan atomnya 8. Artinya supaya stabil dia harus 10 ya, karena yang stabil itu kulit terluarnya 2, terus 8 gitu kan. 8, 10 gitu kan. Ya. Makanya untuk menjadi 10 kan dia perlu 2 elektron lagi. Karena itu oksigen bilangan muatannya adalah min 2 karena dia kurang 2 ya. Kurang 2 elektron untuk stabil ya. Kemudian sekarang Fe2O3 sama dengan 0 ya, bilangan oksidasinya. Maka cara menghitungnya yaitu 2 kalikan Fe, bilangan oksidasi dari Fe, ya, 2 kali bilangan oksidasi dari Fe, kemudian
ditambah ya, 3 atom O. O itu adalah min 2 ya. Sama dengan 0 ya. Artinya Fe harus sama dengan berapa ini? Plus 3 ya. Ya. Maka Fe dalam hal ini adalah plus 3 ya. Ini O-nya min 2. Ya. Hal yang sama ini Al-nya di sini adalah plus 3, O-nya tetap min 2 ya. Ya, perhatikan bahwa Fe-nya dari plus 3 menjadi 0 ya, karena dia unsur bebas, berarti dia harus berkurang kan, dari 3 menjadi 0, ya, dia plus 3 menjadi 0, artinya dia bilangan oksidasinya berkurang. Oleh karena itu namanya reduksi ya. Ya, reduksi ini bilangan oksidasinya bilox berkurang. Kalau ditinjau dari bilangan oksidasinya. Ini kalau ditinjau dari bilangan oksidasinya, bilangan oksidasinya naik ya lawannya. Ya. Karena itu dari 0 menjadi Al plus 3. Karena itu bilangan oksidasinya naik Al-nya. Fe-nya bilangan oksidasinya turun. Oleh karena itu namanya reduksi karena turun bilangan oksidasinya. Dari itu juga bisa dikatakan ya mungkin di sini saja nggak apa-apa, warnanya merah, yaitu dari 3 menjadi 0 ya, dia harus min 3 ya, artinya melepaskan elektron ya. Melepas elektron. Ya, oksidasi kalau dilihat dari elektronnya dari sama oksidasi ini dari 3 menjadi 0 harus menangkap 3 elektronnya, ya kan? Harus dikurangi 3. Malah ini salah ini. Ini hanya notasi kimia. Ya, mematematikakan kimia ya. Penangkapan oksigen ini melepas elektron. Ya, karena dari 0 kemudian menjadi plus 3, ya kan? Al ya, dari 0 menjadi plus 3, maka dia harus melepas elektron ya. Kalau menangkap kan berkurang ya, muatannya. Karena elektron bermuatan negatif. Begitu kira-kira, mudah-mudahan penjelasan ini lebih memberi gambaran yang lebih baik. Ya, sedikit review kimia dasar itu memberi penjelasan yang memberi gambaran yang baik tentang reaksi redoks eksotermik karena dia menghasilkan panas ya, ini kurang. Nanti di sini kurang plus panas karena dia eksotermik.
Oke. Bahan termit adalah komposisi piroteknik dari serbuk logam, ya, bahannya serbuk logam dan oksida logam, dalam hal ini aluminium dan Fe2O3 ya, oksidanya yang menyebabkan terjadinya reaksi redoks eksotermik ketika dinyalakan atau dipanaskan ya. Bahan termit paling tidak terdiri atas bahan bakar dan oxidizer ya, dengan komposisi yang sangat variatif ya. Bahan bakarnya aluminium ya dalam hal ini ya. Oxidizernya Fe2O3 tadi ya. Contoh untuk bahan bakar ini kita pakai aluminium tadi. Kalau untuk proses thermit welding, yang lain bisa magnesium, titanium, zinc, silikon, dan boron. Sedangkan untuk oxidizernya ya digunakan oxidizernya tadi oksida besi ya, dengan lupa tadi berapa, plus 2 ya, besi plus 2 ya. Sebenarnya bisa yang lain ya, bisa bismut, boron, silikon, kromium, mangan, tembaga, dan timah. Tetapi yang dipakai untuk thermit welding adalah yang oksida besi. Kenapa dipakai aluminium ya? Karena titik didihnya yang cukup tinggi ya, sekitar 700-an ya, dan harganya yang murah, tergantung seri aluminium ya. Begitu kira-kira sedikit tentang pembukaan tentang thermit welding. Kita lanjutkan ya, mengkaji proses las thermit ini ya. Khusus untuk proses las thermit ya, biasa digunakan apa yang disebut dengan proses Goldsmith ya, karena yang menemukan itu namanya Hans Goldsmith. Itu keluarga kaya di Jerman sana. Bapaknya Hans Goldsmith, yang penemunya thermit welding, itu mendirikan pabrik kimia. Kemudian dikelola menjadi besar oleh Hans Goldsmith dan saudaranya ya. Ya, intinya ya reaksi, tapi Goldsmith ini selain pengusaha, dia juga sekolah sampai menjadi dokter ya di universitas di Berlin sana ya. Ya, sudah kaya, pendidikannya tinggi ya, semakin semakin bisa mengaplikasikan ilmunya dan bahkan sampai menemukan proses thermit welding ini. Ya. Proses Goldsmith ya ini mendapatkan ekstraksi logam ya dengan mengambil oksidanya menggunakan serbuk aluminium. Dinamakan penemunya sesuai nama penemunya, ini ya sudah ya, Hans Goldsmith ya, yang ditemukan tahun hampir 1900-an. Karena menggunakan aluminium ya, disebut juga reaksi aluminotermik ya. Biasanya aluminotermik memang menghasilkan reaksi eksoterm karena aluminium ya, berfungsi sebagai bahan bakar ya, yang menghasilkan sejumlah panas dalam jumlah yang besar. Ini sudah kita bahas ya, reaksi Goldsmith ini sebelumnya waktu kita membicarakan redoks. Ya, dalam bentuk serbuk untuk mendapatkan reaksi eksotermik, yaitu ini serbuk besi dan ini serbuk aluminium ya. Tentu bahannya bukan ini ya, ini dua bahan ini untuk menghasilkan reaksi eksotermik ya. Kalau besinya ya nanti kan menghasilkan Fe ya, Fe2O3 ini kalau terbakar menghasilkan Fe. Fe-nya bisa menjadi logam cair yang mengisi gapnya rel kereta api. Atau
ditambahkan baja juga ya kalau diperlukan. Jadi ada baja, besi oksida, aluminium ini sebagai apa istilahnya? Sebagai yang menjalankan reaksi eksotermik ya, dua bahan ini. Bajanya ditambahkan, terus kemudian juga ditambahkan paduan tertentu ya yang diinginkan ya jika diinginkan. Begitu ya. Biasanya empat bahan tadi yaitu oksida besi, kemudian aluminium, kemudian baja serbuk ya dalam bentuk serbuk juga paduan ya alloy itu sudah diikat dalam binder gitu ya, dalam bentuknya sudah kayak peletnya makanan ikan itu ya. Itu yang sudah dalam komposisi yang sudah tepat gitu ya peletnya itu, sehingga ya tinggal dimasukkan sesuai jumlahnya kemudian dinyalakan, akan terjadi reaksi eksotermik dan menghasilkan besi cair maupun baja ya, artinya ada larutan karbon di dalamnya ya, yang nanti akan mengisi gap dari rel kereta api ini kalau dipakai di proses rel kereta api, karena tidak hanya proses itu ya, bisa untuk menyambung kabel macam-macam ya prosesnya, proses Goldsmith ini. Ini ada fotonya Hans Goldsmith ya. Ya, dia adalah pemegang patennya termit dan juga ya, membantu menemukan sodium malmagalem. Tidak tahu itu untuk apa. Ya, the termit aluminothermic reaction is one of which aluminium dioksidasi ya. Dengan oksida logam yang lain. Oke, tadi kita sudah menjelaskan hal ini di masalah reaksi redoks sebelumnya ya. Meskipun ini tadinya tidak ini kalau melihat keterangannya ini tidak ditujukan untuk proses welding ya. Tadinya dia ingin mendapatkan logam yang murni dengan menghindari penggunaan karbon ya, tapi ternyata malah menghasilkan hal yang lain. Oke, ini publish banyak paper tahun 1898 tentang reaksi Goldsmith ini ya. Oleh karena dia memang sekolah ya, sekolah S3 di TU Berlin, di Berlin ya. Universitas Berlin sana. Ya, ini sudah saya bicarakan ya sebelumnya. Bahan-bahan yang berupa serbuk biasanya dicampur dengan pengikat binder dengan komposisi dalam berat untuk besi oksida 5 bagian dan untuk aluminium 3 bagian. Ini sepertinya aluminium berlebih ya, bukan stokiometri. Mungkin perlu kita lihat ya tabel berat atom ya, bentar nanti kita pakai menghitung di bawahnya sini ya. Apakah ini sepertinya enggak stokiometri kalau 5 bagian besi oksida, aluminium 3 bagian ini lebih banyak aluminiumnya ya, kebanyakan. Mungkin kita lihat lagi tabel unsur berat besi 56 ya. Oksigen 16, kemudian aluminium 27 ya. Kalau kita lihat reaksi Goldsmith sebelumnya,
yaitu Fe2O3 ditambah 2Al ya. Fe2O3 ditambah 2Al. Bentar. Ini nggak bisa masalahnya. Kalau saya play, ya ini mungkin saya tulis pelan-pelan dulu ya. Untuk membuktikan ini reaksinya nggak stoikiometri saja. Fe2O3 ditambah 2Al ya. Berat atomnya Fe, ya tadi Fe 56 ya. 56 kilogram per mol. Kemudian O 16 ya, ini mudah ini. Apa kalau Al berapa tadi? Al tadi 27 ya. Kilogram per mol. Seharusnya kalau stoikiometri ini kali 2, terus ini kali 3. Nah, ini 48 ya. Kemudian ini 112 ya. Kalau dijumlahkan, ini kan 50, 60, 160 ya. 27 kali 2, nah ya kan, pasti tidak stoikiometri. Kelihatan sejak awal ini 54. Ya, kalau 160 bagi 54, sedangkan di proses tadi disebutkan 5, besi oksidanya 5. 3 untuk aluminium ya. 5 banding 3 ya. Pasti karena ini kalau menjadi 180 kan 160 berarti kan kali 32 ya. Ya, 32 kali 5. Ini 32 kali 3 harusnya 96 ya. Sedangkan ini 32 160 54 seharusnya 160 dibanding 54 ya. Tetapi ini 100 kalau 5 banding 3 kan. Ini kalau 160 ininya 96 aluminiumnya ya toh, supaya 5 banding 3. Berarti ini kebanyakan aluminiumnya, bahan bakarnya lebih banyak dari stoikiometri. Karena unsurnya yang ada tidak hanya Fe2O3, ada paduan yang ditambahkan dan juga ada baja ya misalnya yang ingin dicairkan juga. Oleh karena itu memang lebih banyak aluminiumnya. Ini hanya membuktikan ini saja ya, bahwa ini tidak stoikiometri. Ini 5 bagian ini. Besi oksida 5, aluminium 3 ini adalah bahan bakar berlebih. Sudah dikatakan tadi ditambah unsur paduan, ya, terus kemudian ditambah baja ya. Cetakan dibuat dari grafit. Grafit itu karbon ya. Dia karbon yang berbentuk kristal karbon berbentuk heksagonal ya. Heksagonal itu kayak apa? Rumahnya tawon itu loh. Ya, bentuknya seperti itu ya.
Kita pernah punya project dengan Shibaura University ya, di ASMAT, ikut di MIPA-nya fisika itu, ya membuat DLC, diamond like carbon ya, yaitu ya karbon yang dibikin heksagonal itu ya. Terus kemudian sedang untuk cetakannya yang tidak permanen, ya kalau ada cetakannya tidak permanen, tidak perlu pakai grafit ya, yang tentunya harganya sedikit mahal ya, tapi bisa digunakan cetakan pasir ya. Tentu polanya dibuat dari yang mudah mencair jika kena panas, atau dipakai malam, parafin atau wak lilin ya. Ya, ketika logam cair memasuki rongga cetakan, pola mencair digantikan logam cair, gitu intinya. Ini tadi menghitung stoikiometri ya, ini bahannya ya. Ya, jadi ada aluminium dan oksida, kemudian ini baja ya mestinya ini. Terus kemudian ditambah paduan. Saya kalau serbuk ini ingat ya, kita beberapa waktu yang lalu diajak melakukan nano coating pada wall tube-nya boiler ya. Karena boiler yang tipe CFB itu yang pakai pasir gitu ya, itu mudah terabrasi. Dinding wall tube-nya itu yang untuk heat transfer ya, yang menghasilkan uap ya, nanti dia terabrasi sehingga bocor ya, mudah bocor. Oleh karena itu biasanya dilapisi ya. Memang yang terbaik itu yang HVOF ya, High Velocity Oxy-Fuel ya. Itu menggunakan serbuk ya. Kita ada penelitian ya tahun ini ya berjalan, yang didanai cukup besar ya dari PJB, untuk membuat TKDN untuk melapisi wall tube itu. Ya, kita pakai HVOF ya. HVOF menggunakan serbuk. Ya, serbuknya TIC ya, titanium karbida. Kemudian metalnya, metal pengikatnya kita pakai krom ya. Dan Ni ya, NiCr ya. Karena krom ada kelemahannya ya. Krom itu kan bersifat menahan panas ya, sehingga karena fungsinya wall tube kan untuk menerima panas. Kalau panasnya ditahan oleh krom, ya, maka ya rugi, ya efisiensinya berkurang. Oleh karena itu ada nikelnya ya. Nikelnya dalam jumlah cukup banyak ya. Metrik nikelnya itu yang menyebabkan panasnya bisa masuk ke dalam wall tube. Itu yang pertama. Tetapi dalam prakteknya ya, ini belum dimulai sih proyeknya, tetapi kita sudah melihat ya. Memang bagus HVOF, tetapi harganya pasti mahal ya. Ya, dan alatnya besar HVOF itu. Nggak tahu nanti kalau untuk melakukan proses di lapangan coatingnya itu gimana ya. Maka beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan presentasinya Wertec gitu. Wertec itu Kanada ya. Dan IGS, IGS itu Amerika kalau IGS. Itu bagaimana dia melakukan plating bukan dengan HVOF tapi HVAS ya. High Velocity Arc Spray. Ya. Jadi kalau arc spray itu dia
bahannya bukan serbuk ya, jadi ada 2 wire gitu ya, yang diisikan wire-nya itu, terus kemudian dicairkan dengan menggunakan busur listrik. Nah, kemudian ketika mencair disembur dengan udara bertekanan tinggi gitu ya, sehingga dia akan logam cairnya tadi akan menempel di yang di coating ya, gitu ya prinsipnya. Terus kemudian mungkin ditambahkan unsur-unsur apa itu seramik ya, seperti TIC, seperti yang kita gunakan pada VOF di dalam metrik logamnya itu tadi. Kira-kira prinsipnya begitu. Tapi tidak berupa serbuk, tapi berupa wire ya. Alatnya handed ya, bisa terpegang gitu. Kalau kita lihat presentasinya dari IGS ya kemarin. Kalau WearTech itu Kanada, kalau IGS Amerika ya. Brawijaya cuma mengkarakterisasi, menjelaskan teknologinya, yang memutuskan ya PJB yang punya uang ya. Kita cuma mengkarakterisasi saja pekerjaannya sebagai hakim lah. Ya. Begitu kira-kira tentang serbuk ya. Kembali ke proses thermite welding ya. Ini bahan-bahan ini kemudian berupa pelet-pelet ya biasanya, ditambah binder berarti. Dalam prakteknya ya pertama ya, ini sudah disiapkan ya dalam wadahnya ini tentunya. Dalam wadah thermite weldingnya itu pertama dipanaskan dengan brander ya. Selama ini brander ini menggunakan oksiasetilin ya biasanya yang praktis. Ingat bahwa ini tidak ada listrik. Ya, oksiasetilin ya bisa beroperasi tanpa listrik di lapangan yang jauh dari sumber listrik. Dipanaskan kira-kira 3 menit, nanti dia mencapai suhu anil ya, sekitar 900 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu anil, bahan yang sudah disiapkan tadi langsung dipasang dan dinyalakan ya. Ya, dengan cepat terjadi reaksi eksoterm ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya, dengan sedikit detail ya. Kemudian suhunya sampai 3500 ya, reaksi eksoterm. Pertama dia mencairkan penutupnya di sini ya. Ya, kemudian karena mencair penutupnya, dia masuk lewat runnernya ini, masuk ke dalam, ya mirip proses pengecoran ya, masuk ke dalam cetakan ya. Ini adalah bentuk dari apa itu, rel kereta api. Kalau logam cetakannya dari grafit, yaitu yang profesional begitu, maka ya permanen dia cetakannya agak mahal ya. Tetapi kalau pakai cetakan pasir ya polanya ya banyak pola yang disediakan ya, dibuat dari lilin, malam atau parafin. Kemudian logam panasnya tadi mengganti karena mencair ya, kena logam panas, mencair, logam panasnya masuk ke dalam cetakan ini ya. Jadi ini memang membingungkan, ini proses pengelasan atau proses pengecoran. Kalau pengecoran tidak menggunakan dapur, nah kalau pengelasan kok seperti pengecoran ya. Oke. Ketika mencair ya menggunakan hukum berat jenis ya, yang aluminiumnya ya keluar sana ya. Termasuk parafin segala itu tentu berat jenisnya lebih rendah, dia keluar ke atas. Yang mengisi cetakan ini adalah oksida besi, yang oksidanya diambil berarti Fe, dan mungkin ada tambahan apa itu,
baja ya, yang ditambahkan, maka itulah yang mengisi cetakannya ya. Mungkin nanti kalau disampaikan dalam bentuk cerita seperti ini bisa panjang ya. Kalau disajikan dalam bentuk video mungkin nanti akan bisa lebih dalam waktu singkat diperoleh informasi yang lebih banyak. Nanti kita sediakan ya videonya. Ya, mahasiswa bisa melihat sendiri ya di alamat link ini, yaitu tentang animasi termit welding. Alamatnya di sini bisa dikunjungi. Kemudian aplikasinya waktu melakukan proses termit welding untuk menyambung railroad, ini artinya menyambung rel kereta api ya. Berarti ini bukan animasi, ini film ya yang kedua. Kemudian termit welding untuk nyambung kabel, ini bisa dilihat di alamat link yang nomor 3 ini. Ada 3 video bagus ya yang menggambarkan tentang termit welding ya. Ini dalam bentuk animasi. Yang pertama agar memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana proses termit welding ya. Kemudian yang kedua ini adalah aplikasi termit welding ya untuk mengelas rel kereta api atau railroad ini ya. Jadi ini bukan animasi tapi film. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana termit welding diaplikasikan untuk melakukan penyambungan pada kabel ya. Baiklah, mungkin kita lihat dulu video tentang animasi termit welding. Ya, ini dalam bentuk animasi. Saya nggak ada suaranya ya. Ini adalah rel yang akan dilakukan proses pengelasan termit welding. Pertama ya disiapkan, ini dipasang ya, dan bahan-bahan termit disiapkan ya. Kemudian dipanaskan dengan blender relnya ya, 3 menit lah kira-kira, sehingga mencapai suhu 900 derajat Celcius kalau untuk besi ya. Ini bahan-bahannya ini yang disiapkan ada iron oksida, kemudian steel, aluminium, dan ada tambahan ya, alloy elemen ya, agar terjadi reaksi endotermik. Ya. Setelah tadi dipanaskan, banyak yang sudah dipersiapkan dipasang, kemudian dinyalakan ya. Nanti mencapai suhu kalau itu 3500 lah kalau terjadi reaksi, sehingga nanti lubangnya di bawah sini mencair ya. Lubangnya mencair, hasil termitnya masuk ke dalam ya, ke dalam pencetak rel ya. Cepat itu turunnya 30 detik, kemudian dibiarkan mendingin ya. Aluminium oksida yang BJ-nya lebih tinggi ya keluar dari cetakan ya, karena berdasarkan berat jenis ya. Nah, kemudian terakhir ya dilakukan proses machining agar diperoleh ya, permukaan yang halus sesuai dengan profil dari rel. Begitulah ya tentang animasi termit welding. Silakan mahasiswa mengecek sendiri ke alamat link yang saya berikan ya. Berikutnya ya film bagaimana diaplikasikan
proses stand mid welding ini. Ini yang dipanaskan itu 3 menitan sampai mencapai suhu 900 ya. Suhu air dari well, kemudian termiknya dinyalakan ya, suhunya 3500, cepat itu 30 detik turun. Bahan-bahan utamanya ya tentu iron oksidanya ya, yang ada berat jenisnya berat dia akan turun ke bawah, sedangkan aluminium ya, sebagai bahan bakarnya yang memiliki berat jenis lebih kecil akan naik ke atas. Dan tumpah keluar itu aluminiumnya. Atau paling tidak ada di bagian atas dari cetakannya. Setelah dingin dalam tanda kutip karena ya tetap panas ya masih kalau secara manual dipegang ya masih panas. Diambil cetakannya akan nanti mudah dipasangkan lagi. Diambil pakai jig and fixture ya. Hasilnya itu nanti dihaluskan ya. Ya, suhunya masih tinggi 900-an ya, masih nyala merah itu. Ya, itu adalah video bagaimana aplikasi dari thermite welding ya. Ya, berikutnya adalah bagaimana untuk menyambung kabel ya. Sebagian besar memang untuk menyambung rel kereta api. Oh, nggak bisa main. Nah, ini. How to make a thermal weld cable-to-cable T connection. Before we begin, let's make sure we have the proper tools handy. They include the proper thermal weld mold and weld metal for the connection you'll be making, safety glasses, gloves, file, pliers, crimping tool, a natural bristle brush, a wire brush, flint igniter, propane torch, and handle clamps. Before you begin, review the enclosed instructions for general safety, material preparation, welding procedures, and specific information about the particular type of connection you are about to make.
Using the wire brush, clean all dirt, debris, and contaminants away from the cables where the weld is to be made, providing a clean cable surface. Now that the cables are ready for the mold, make the mold ready for the cables. Insert the offset handles into the mold. The ThermoWeld design allows a more convenient side mount position. The side handle location allows a closer placement of the mold up against the side wall of the ditch during the weld. It is important that there be no dirt, mud, or moisture on or in the cable or moisture Ini inside the pakai mold, as moisture can cause steam and make the pemanas ya. connection porous. Propana apa The butana heat tadi? from a propane torch Propana, evaporates moisture from the cable and mold Dengan and propana assures a torch ya solid di molecular weld. It is only necessary panasi to biar heat the mold for the first weld of the day. bersih Insert the dari cables into the mold and close oksida the ya handle terutama. clamp. Visually inspect where the two wires touch. Looking into the tap hole, make sure they are in firm contact with each other. If they are, proceed to the next Ya, step. ini And the next dilihat step is placing the steel disc into the mold. Make sure it is apakah seated sudah properly. kontak, Then kemudian open the ini proper container of weld metal and pour it bahan into the mold. Close the untuk lid. The starting powder is located in the bottom of the tube. dan Tap the weldingnya container to sudah loosen it and place about 25% of it into the Easy Light ignition dalam pocket. ukuran Now, yang using the flint igniter, disesuaikan ignite the tinggal starting menambahkan powder. aja. Wait approximately 15 seconds before opening the mold. We recommend while waiting the 15 seconds, use the natural bristle brush to clean the top of the mold. Then open the lid and clean inside. Cleaning it Ya, now will dibersihkan prepare your selagi mold in agak panas advance for supaya the next mudah. weld. Knocking the slag off the weld not only cleans the weld, but it lets you see the quality of the weld, looking for porosity and other imperfections. This is also a good way to test the weld strength. The result, a permanent, maintenance-free connection, one that will not loosen or corrode, one that is unaffected by high current surge and carries current equal to or greater than the conductor. You have just created the ultimate connection using ThermoWeld exothermic welding products. Begitulah ya, mudah-mudahan 3 video tersebut memperjelas pemahaman ya akan termit welding ya. Terakhir ya, dalam aplikasinya proses las termit mengikuti langkah berikut. Nah, ini sudah ya kayaknya. Pertama, disiapkan bahan termit dan pencetak ya pada rel. Rel dipanaskan menggunakan blender 3 menit hingga mencapai suhu anil. Langkah berikut, memasang bahan termit di atas cetakan, kemudian dinyalakan, sehingga terjadi reaksi eksotermik menghasilkan panas pada bahan termit mencapai suhu sekitar 3.500 derajat Celcius dalam waktu singkat, 30 detik. Sudah ini. Panas tersebut melelehkan serbuk oksida besi menjadi logam cair berwarna putih dan aluminium oksida. Besi cair inilah yang merupakan bahan lasan yang sesungguhnya, sedangkan aluminium oksida yang memiliki berat jenis lebih kecil akan mengapung pada besi cair dalam wadah termit yang dalamnya dari bahan seramik atau crucible ya, maksudnya yang tahan panas ya, atau dari grafit ya, seramik atau grafit. Ya, ketika besi cair tercetak dan cukup dingin sekitar 5 menit dari saat bahan termit memasuki cetakan, cetakan dibuka dan kelebihan hasil pengelasan dibuang ya. Ya, waktu masih panas itu dipukul-pukul nggak apa-apa. Ya. Ketika hasil pengelasan sudah benar dingin, dilakukan pengerjaan dingin dengan gerinda untuk menghaluskan hasil proses pengelasan agar diperoleh profil rel yang sempurna ya dalam hal pengelasan rel. Selain untuk menyambung rel, proses las termit juga diaplikasikan pada proses pengelasan pelat tebal sebelum ditemukan electroslag welding ya, karena electroslag lebih ekonomis dan lebih praktis serta lebih fleksibel ya. Untuk repair hasil coran yang besar-besar, untuk mengelas sambungan kabel tembaga ada videonya sudah. Untuk membuat sambungan struktur dan untuk menyambung pipa dan pelat tebal di mana tidak terdapat sumber daya ini yang utama, sehingga proses pengelasan yang lain tidak dimungkinkan ya. Ini keuntungannya mudah dan sederhana.
semuanya sudah di setup, tinggal operator saja. Proses setup-nya atau persiapannya juga murah, laju penyambungannya, joining rate-nya tinggi, last termit bisa dilakukan pada posisi di mana proses pengesoran tidak mungkin diaplikasikan ya, karena mungkin tidak tersedia dapur dan sebagainya, jauh dari sumber listrik. Dapat diaplikasikan pada daerah di mana tidak terdapat sumber daya. Ini yang terakhir. Kemudian kerugiannya ini terbatas logam tertentu, karena proses goldsmith yang menggunakan alumino termik itu ya, yang menggunakan aluminium itu hanya terbatas logam tertentu saja, yaitu besi dan tembaga. Masing-masing tadi sudah ada contohnya ya. Yang besi untuk mengelas rel kereta, dan yang tembaga untuk menyambung kabel. Tidak ekonomis untuk ngelas elemen-elemen yang ringan ya. Dan ini yang terakhir tergantung kondisi lingkungan ya. Mungkin kelembapan, kelurusan bahan ya, yang kita tidak bisa melakukan. Kalau rel kereta api ya sudah apa adanya ya, kita terima seperti itu. Kita tinggal mengisi gap-nya saja. Nah, ini berarti tugas ya. Secara prinsip ya, teknik mengajar itu adalah yang pertama ngrungokke ya. Sekarang Anda kan ngrungokke bahasa Indonesianya mendengarkan ya. Sekarang ini Anda sedang mendengarkan. Kemudian yang kedua nerokke, menirukan. Yang ngajar ini Ki Hajar Dewantoro ya, di Taman Siswa sana. Ya, menirukan ya, maka mahasiswa harus meresume ya. Ini kan meresume apa yang didengarkan. Ini ya sama saja menirukan ya, tapi dalam bentuk yang ringkas. Kemudian yang ketiga, nambahi ya, menambah ya. Menambah yang sudah saya berikan ya, yang ada di video ini maupun di nanti di PPT, bahan PPT-nya yang diberikan ya. Jadi tidak hanya merangkum, jadi mungkin yang atas rangkuman, terus bawahnya tambahan gitu ya. Bisa dalam bentuk teks dan dikirim ke alamat ini, atau dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video seperti video ini ya, alamat linknya dikirim ke saya sehingga saya bisa memeriksa video yang Anda maksud, begitu kira-kira. Mudah-mudahan ya, dengan mendengarkan, kemudian dengan menirukan, dengan meringkas itu tadi, serta menambah informasi dengan melakukan browsing sendiri di internet. Zaman sekarang informasi luas tersedia. Mahasiswa bisa memahami proses termit welding dengan lebih baik.